Kampung Cempaka adalah sebuah desa kecil yang tenang, terletak jauh dari keramaian kota. Namun di balik hijaunya pepohonan dan senyumnya penduduk desa, tersimpan luka panjang yang perlahan berubah menjadi bara. Dan bara itu akhirnya meledak pada hari Jumat, dalam sebuah kejadian yang akan diingat sebagai Jumat berdarah. Semua bermula dari sosok polisi berpangkat Komandan Neder. Ia adalah simbol hukum di kampung itu. Seseorang yang dulu datang dengan janji penertiban dan keadilan. Tapi waktu membuktikan lain. Di balik seragamnya yang rapi, tersembunyi kerakusan. Ia mulai memberlakukan pungutan liar terhadap pedagang, menyita tanah warga dengan alasan hukum, dan mengintimidasi siapapun yang mencoba bersuara. Puncaknya terjadi saat seorang remaja desa, Bagas, ditangkap tanpa sebab setelah menolak memberikan uang keamanan. Bagas, anak yatim piatu yang dikenal rajin membantu ibunya di warung kecil depan masjid, dianiaya dan dipulangkan dalam kondisi lebam. Esoknya, ia tak bangun lagi dari tidurnya. Berita kematian Bagas menyebar cepat. Tangis ibunya bergema di seluruh desa. Warga tak lagi sanggup menahan amarah. Tak ada lagi yang bisa ditutupi. Hati mereka terbakar. Pada hari pemakaman Bagas, ratusan warga memadati jalan desa. Tak sekadar untuk mengantar jenazah, tapi untuk menuntut pertanggungjawaban. Komandan Neder, yang merasa berkuasa, tetap datang dengan kawalan minim, mengira warga hanya akan mengeluh seperti biasa. Namun, yang terjadi di luar dugaan. Ketika Neder muncul, warga mengepungnya dari segala arah. Teriakan pecah, tangan-tangan menggenggam seragam dinasnya. Sebagian menarik, sebagian mengguncangnya. Kau tangkap anak kami tanpa alasan. Berapa nyawa lagi yang harus hilang demi kekuasaanmu, Pak Polisin? Seragamnya mulai tercabik. Darah mengotori dadanya. Entah karena luka, atau karena amarah warga yang tak terkendali. Di tengah kerumunan, Neder berteriak minta maaf. Tapi suara itu tenggelam dalam gelombang kemarahan yang selama ini dibungkam. Seorang tokoh desa, Pak Karta, naik ke atas meja warung yang ditarik ke tengah jalan. Cukup, jangan biarkan kemarahan membuat kita kehilangan arah. Serunya, tangis terdengar dari beberapa warga. Tapi Neder tetap berdiri gemetar, dipeluk rasa bersalah dan rasa takut. Ia akhirnya dibawa paksa ke balai desa, bukan untuk dihakimi dengan kekerasan, tapi untuk diminta bertanggung jawab atas perbuatannya. Rekaman kejadian hari itu viral. Desa Cempaka akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten. Komandan Neder diberhentikan dan diadili. Tapi lebih dari itu, kejadian itu jadi simbol kebangkitan rakyat kecil. Bukan tak berdaya, mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk bersuara. Dan setiap hari Jumat, warga desa selalu mengirim doa untuk Bagas, remaja yang telah menjadi api pemantik perubahan. Jalan tempat kejadian itu pun kini dinamai Jalan Kebenaran. Pengingat bahwa tak ada kekuasaan yang lebih besar dari suara hati nurani rakyat. Balai Desa Cempaka berubah menjadi ruang pengadilan tak resmi, tanpa toga, tanpa palu sidang. Tapi hadir kejujuran, keberanian, dan luka yang menuntut keadilan. Komandan Neder duduk di tengah ruangan dengan kepala tertunduk, bajunya berlumuran darah dan tanah. Wajahnya babak belur bukan karena tinju rakyat, tapi karena beban yang ia ciptakan sendiri. Pak Karta, sesepuh desa yang dituakan karena kebijaksanaannya, melangkah ke depan. Ia tidak membawa tongkat atau simbol kuasa, hanya selembar kertas berisi nama-nama warga yang telah menjadi korban arogansi aparat. Satu persatu, ia bacakan nama-nama itu dengan suara bergetar. Nama-nama ini mungkin tidak tercatat dalam sistemmu, Pak Neder, tapi mereka hidup dalam ingatan kami. Mereka adalah alasan kami berkumpul hari ini. Salah satu nama yang dibacakan adalah Bagas. Ibu Bagas pun maju ke depan. Dengan mata sembab dan suara lirih, ia berkata, "Anak saya mungkin tidak bisa kembali, tapi saya ingin tahu, apa gunanya seragam yang Bapak pakai? Kalau hanya membuat rakyat takut, kami dulu percaya. Tapi kepercayaan itu, Bapak hancurkan." Tangisan pun terdengar. Beberapa warga yang awalnya penuh amarah kini duduk bersilah, diam, terisak. Atmosfer berubah dari kemarahan menjadi luka kolektif. Tak satu pun dari mereka menuntut balasan fisik. Yang mereka ingin dengar hanyalah kebenaran. Neder akhirnya angkat kepala. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena lelah menahan beban. "Saya salah. Saya terlalu lama berada di balik perintah, hingga saya lupa suara rakyat. Saya pikir semua bisa saya kendalikan. Saya pikir diam kalian adalah tanda takut.
Tapi ternyata itu adalah ketabahan. Saya mohon, biarkan saya dihukum. Tapi hukumlah saya sebagai manusia, bukan sebagai musuh. Kalimat itu menjadi penutup dari kemarahan yang membara sejak lama. Warga memutuskan untuk tidak main hakim sendiri. Mereka menyerahkan Neldar ke kepolisian kabupaten dengan pengawalan rakyat sendiri. Bukan untuk dilindungi, tapi agar proses hukum berjalan tanpa permainan kotor lagi. Sebulan setelah peristiwa itu, pengadilan resmi memutuskan Komandan Neldar bersalah. Ia divonis penjara dan dicopot dari jabatannya. Tapi lebih dari itu, kejadian tersebut memicu gelombang audit besar-besaran terhadap aparat yang bertugas di desa-desa seluruh kabupaten. Desa Cempaka tak lagi sunyi, bukan karena gadun, tapi karena rakyatnya kini bersuara. Mereka mendirikan Forum Keadilan Rakyat, sebuah komunitas pengawasan mandiri yang aktif, menyuarakan pelanggaran dan menjaga transparansi. Di lokasi tempat NLDR dulu dikepung, dibangun tugu kecil dari batu kali. Di sana tertulis, ketika suara rakyat bersatu, kekuasaan pun bersimpun. Setiap hari Jumat, warga berkumpul untuk berdoa bersama. Tak hanya untuk Bagas, tapi untuk semua korban ketidakadilan dimanapun berada. Dan sejak hari itu, satu pelajaran tertanam kuat di benak warga Cempaka dan sekitarnya, bahwa hukum sejati tak hanya lahir dari pasal dan undang-undang, tapi dari hati nurani yang